Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yang pada saat ini kita lanjutkan membahas sejarah Riau, ya. Sejarah Riau yang telah kita bahas di sesi sebelumnya. Oke, saya akan mulai dulu dari kesimpulan, ya, kesimpulan. Jadi Provinsi Riau yang kita kenal pada saat ini, ya, itu sebetulnya bukan Riau, asal muasal dari Riau. Nah, seharusnya Provinsi Riau itu sebenarnya adalah di Kepulauan Riau sana. Mengapa? Karena di Provinsi Riau sekarang ini atau Riau Daratan pada saat ini itu sama sekali tidak ada memiliki sejarah terkait dengan nama Riau, ya, termasuk juga tentang kapal lancang kuning. Nah, kapal lancang kuning itu hanya ada di Kesultanan Riau Lingga. Nah, Kesultanan Riau Lingga itu tidak sampai ke pengaruhnya kekuasaannya ke Riau Daratan pada saat ini. Nah, lantas mengapa Provinsi Riau saat ini menggunakan nama Riau atau menggunakan nama bekas Kesultanan Riau Lingga? Nah, inilah yang akan kita akan ungkapkan pada video kali ini. Oke, setelah terjadinya perjanjian Traktat London, ya, antara Belanda dan Inggris, dan kemudian terjadinya pemisahan kerajaan Johor, Kesultanan Johor dengan Kesultanan Riau. Kemudian Kesultanan Riau bertahan selama kurang lebih 87 tahun, ya, dari tahun 1824 hingga ke tahun 1911. Sultan terakhir dari Kesultanan Riau Lingga adalah Sultan Abdurrahman II atau Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II. Oke, Kesultanan Riau kurang lebih memiliki 5 orang sultan, ya, 5 orang sultan yang memimpin Kesultanan Riau Lingga, dari Sultan Abdurrahman I Muazzam Shah dan sampai ke Sultan Abdurrahman II. Nah, pada masa pemerintahan Sultan terakhir Kesultanan Riau Lingga, ya, Sultan itu memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Penyengat, dan pada periode pemerintahan Sultan Abdurrahman II ini terjadi beberapa ketegangan dengan pihak Belanda, ya. Jadi sebelumnya Kesultanan Riau Lingga walaupun menjadi sebuah kerajaan tersendiri, tapi pengaruh penjajahan Belanda sangat kuat pada saat itu terhadap kesultanan, ya. Penekanan, pemaksaan terhadap kesultanan itu sangat sehingga keberadaan kesultanan ini memang tidak sekuat seperti kerajaan-kerajaan sebelum di masa penjajahan. Nah, pada awal-awal tahun 1900-an terjadi konflik antara Sultan Abdurrahman II dengan Belanda, di mana Belanda memaksakan beberapa perjanjian dan kontrak yang harus dipenuhi oleh Sultan Abdurrahman II, dan Sultan Abdurrahman II menolak. Salah satu perjanjian yang ditolak oleh Sultan Abdurrahman II adalah keharusan pihak kesultanan untuk meninggikan bendera Belanda dibanding dengan bendera Kesultanan Riau Lingga. Nah, ini membuat ketegangan antara Kesultanan Riau Lingga dengan Belanda menjadi lebih meruncing, ya, dan Belanda kemudian mencurigai Sultan Abdurrahman II ini mulai mengumpulkan bala tentara, ya, untuk ini, dan Belanda khawatir bala tentara ini akan menyerang Belanda pada suatu hari nanti. Nah, pada sekitar bulan Februari 1911 Belanda mengepung Pulau Penyengat, ya. Belanda mengepung Pulau Penyengat dengan banyak tentara, dan kemudian mengumumkan pemakzulan atau penghapusan
atau penurunan Sultan Abdurrahman II, dia tidak menjadi sultan lagi. Nah, kemudian Sultan Abdurrahman II dan para pembesar istana pada saat itu terpaksa mengikuti kehendak Belanda, ya, karena mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah di kalangan penduduk Pulau Penyengat pada saat itu, atau penduduk Kesultanan Kesultanan Riau Lingga pada saat itu. Sehingga pada tahun 1911 tersebutlah keberadaan Kesultanan Riau Lingga dihapus oleh Belanda. Dan sejak itu wilayah Kesultanan Riau Lingga berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Belanda. Oke, kemudian kita akan lompat ke depan pada tahun 1945 ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan Indonesia, itu bekas Kesultanan Riau Lingga belum memutuskan bergabung ke Republik Indonesia. Kita mungkin bisa tahu, ya, bisa lihat ketika Kesultanan Siak, Kesultanan Indragiri, Kesultanan Pelalawan itu pada tahun 1946 itu memutuskan bergabung ke negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi bekas Kesultanan Riau Lingga itu belum memutuskan untuk bergabung. Nah, setelah Jepang jatuh, ya, Jepang kalah, kemudian Belanda kembali masuk ke wilayah Nusantara untuk kembali mengambil pengaruh di Nusantara, ya. Salah satunya adalah di bekas Kesultanan Riau Lingga. Nah, karena pengaruh Belanda yang mulai masuk kembali, kemudian para pembesar, para petinggi dan pengetua di kerajaan bekas Kesultanan Riau Lingga itu berembuk, ya, atau bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Pada saat itu ada kurang lebih ada tiga opsi yang diputuskan oleh yang ada pada saat itu, ya. Pertama, mereka kembali membangkitkan kerajaan Kesultanan Riau Lingga, ya, kembali membangkitkan Kesultanan Riau Lingga. Yang kedua, bergabung ke Singapura, ya, bergabung ke Singapura. Yang ketiga, bergabung ke NKRI, ke Indonesia. Nah, kemudian atas pertimbangan untuk menjauhkan pengaruh Belanda terhadap wilayah bekas Kesultanan Riau Lingga tersebut, maka para petinggi pada saat itu, hasil musyawarah adalah memutuskan untuk bergabung ke Indonesia. Nah, pada tahun 1949 barulah ke bekas Kesultanan Riau Lingga bergabung ke Indonesia. Nah, pada tahun 1949 itu sebetulnya Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi ke provinsi bekas Kesultanan Riau Lingga itu menjadi negara bagian tersendiri, negara bagian. Namanya adalah Negara Bagian Riau. Nah, jadi pada saat itu RIS, ya, hasil perjanjian antara Indonesia dan Belanda, dibentuklah negara Indonesia Serikat, dan salah satu negara itu adalah negara bagian Riau. Nah, kemudian tidak berapa lama kemudian muncul yang namanya mosi integral Nasir, ya. Mosi integral Nasir ini mengusulkan, ya, supaya Indonesia kembali menjadi negara Republik Indonesia, negara kesatuan, bukan menjadi negara syarikat, sehingga pengaruh Belanda memang terlepas ke Nusantara. Nah, setelah adanya keputusan itu, pembubaran RIS dan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, negara bagian Riau itu bergabung menjadi Sumatera Tengah. Menjadi Sumatera Tengah. Nah, Sumatera Tengah ini kemudian pada tahun 1957, ya, pada tahun 1957 terjadi pemekaran, ya, pemekaran provinsi, ya, menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau. Nah, jadi nama Riau digunakan untuk menjadi salah satu provinsi baru pada saat itu, yaitu Provinsi Riau. Nah, Provinsi Riau pada saat itu terdiri dari bekas Kesultanan Riau Lingga, Kesultanan Siak,
Kesultanan Indragiri, dan Kesultanan Pelalawan, dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Riau saat ini, seperti di Kerajaan Rokan, ya, bekas pecahan Kerajaan Rokan dan lain-lain. Itulah menjadi Provinsi Riau. Nah, Provinsi Riau pada awalnya ibu kotanya ada di Tanjung Pinang. Nah, di Tanjung Pinang. Nah, mungkin disinilah mulai Provinsi Riau itu membuat lambang, ya, lambang dan slogan atau negeri, seperti lambang Riau yang kita lihat sekarang pada saat ini, ada perahu lancang kuningnya, dan lancang kuning itu sebetulnya nggak ada di Riau daratan, tapi adanya di kepulauan sana. Nah, jadi ini mungkin saya bilang dari awal tadi agak sedikit ada keanehan. Kita menyebut Provinsi Riau ini adalah negeri lancang kuning, tapi sejarah lancang kuning itu nggak ada di Riau daratan, tapi ada di Riau kepulauan. Nah, pada itulah kemungkinan, karena pada awalnya Provinsi Riau itu ada di Tanjung Pinang sana itu dulu, maka digunakanlah sebagai macam unsur Melayu kepulauan, Melayu Riau itu banyak unsurnya di sana gitu. Nah, kemudian pada tahun 1959 ibu kota Provinsi Riau itu dipindahkan ke Pekanbaru, ya, dipindahkan ke Pekanbaru. Jadilah Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau, tapi tetap menggunakan berbagai macam elemen yang Provinsi Riau sebelumnya, seperti negeri lancang kuning, lambang Provinsi Riau, dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 2002, setelah terjadi pemindahan ibu kota provinsi tersebut, Kepulauan Riau menjadi kabupaten, ya, menjadi Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, kemudian pada tahun 2002, setelah pasca reformasi, terjadi pemekaran provinsi, ya, pemekaran wilayah di Provinsi Riau, sehingga jadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, disinilah mulai terjadi beberapa keanehan itu, ya. Jadi di Provinsi Riau yang kita sebut Riau sekarang ini, itu nggak ada sama sekali sejarah Riau. Sejarahnya adalah karena kita bergabung dengan Provinsi Riau sekarang ini. Dulu wilayah Riau daratan ini bergabung dengan Riau sebetulnya itu Riau Kepulauan. Nah, kemudian ketika Riau Kepulauan memisahkan diri, ya, menjadi provinsi sendiri, nama Riau-nya tinggal di Riau daratan, dan Riau Kepulauannya menjadi jadi Riau Kepulauan Riau. Nah, disinilah agak sedikit rancu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi sejarah. Jadi Provinsi Riau daratan ini, Riau ini posisinya seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Nah, ini sebetulnya juga menjadi beberapa keanehan ketika beberapa peneliti, ya, atau wisatawan asing datang ke Indonesia. Mereka ingin ke Riau gitu. Mereka baca literatur, ada negeri Melayu namanya Riau. Kemudian mereka datang ke Indonesia. Kemudian mereka mau ke Riau, kemudian ditunjuk ke Provinsi Riau. Kemudian mereka datang ke Riau, Provinsi Riau ini. Lalu melihat, loh, ini bukan Riau yang kami maksud. Nah, jadi mereka maksudnya adalah Riau yang ini, karena memang bekas Kesultanan Riau Lingga itu memang memiliki banyak khasanah budaya yang mempengaruhi dua negara, malah mempengaruhi Indonesia dan Malaysia. Salah satunya adalah dari sisi bahasa. Nah, jadi bahasa Melayu yang digunakan menjadi pilar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau, dialek Riau Melayu, bukan Riau daratan tapi Melayu Riau Kepulauan itu. Nah, nanti itu mengenai masalah bahasa itu akan bahas di lain kesempatan. Nah, jadi kesimpulannya adalah Riau, Provinsi Riau yang kita duduki sekarang ini, apakah disebut Riau atau tidak? Nah, wallahu a'lam. Semoga dengan adanya video ini saya tidak dihalau dari Riau, ya. Nah, tapi paling tidak dari sisi administrasi kita tidak akan bisa mengubah apapun. Tapi dari sisi sejarah ini perlu kita ketahui bahwa Riau, asal usul Riau itu adalah di bekas Kesultanan Riau Lingga di Kepulauan Riau pada saat ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.